Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian sifat saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kita sudah singgung terkait dengan ma yajibu 'ala shaim tarkuh. Apa yang wajib ditinggalkan oleh orang yang sedang berpuasa. Kita sudah singgung, kita sudah sebutkan bahwasanya ada dua hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu wajib dia tinggalkan, dan jika dia lakukan maka puasanya batal. Yang kedua, wajib dia tinggalkan, kalaupun dia lakukan tidak membatalkan puasanya. Mereka yang melakukan perkara yang wajib ditinggalkan dan tidak sampai membatalkan puasa bukan berarti tidak mengapa. Memang puasanya tidak batal, tapi dia berdosa. Dan hal itu seperti dia berpuasa tanpa ada manfaat sama sekali. Dia berpuasa tapi tidak dapat faedah dari ibadah puasanya. Seharusnya orang yang berpuasa itu targetnya adalah bertakwa. Seharusnya orang yang berpuasa itu targetnya adalah terampunkan dari dosa. Tapi orang yang melakukan perkara yang dilarang yang tidak membatalkan puasa, tapi hal itu diharamkan, maka dia tidak mendapatkan manfaatnya sama sekali dari puasa yang dia lakukan. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min nasibin illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rasulullah menyebutkan di sini berapa banyak orang yang berpuasa, berarti puasanya sah, tapi dia tidak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfa rajulin wailak celakalah, wailun celakalah mereka yang dakhala Ramadan alaih, datang bulan Ramadan, summan salakha, lantas Ramadannya berlalu, falam yughfar lahu, namun dia tidak mendapatkan keampunan. Wailun lahu, celaka dia. Ini dikarenakan dia berpuasa sekedar tidak melakukan perkara yang membatalkan.
sementara dosa-dosa yang lain dia lakukan. Dia berpuasa sementara lisannya melakukan hal yang diharamkan, berdusta misalnya. Dia berpuasa tapi dia masih mendengar perkara yang diharamkan, mendengar musik misalnya. Memang mendengar musik tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghabiskan pahala puasa. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian contohnya yaitu qauluz zur. Contoh perbuatan yang dia dosa tapi tidak sampai tidak membatalkan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal amila bihi wal amalu bihi wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, ucapan dusta, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, dan masih melakukannya, falaisa lillahi azza wa jalla hajatan, Allah tak butuh puasanya, Allah tak butuh ayyada ta'amahu wala syarabah, Allah tak butuh dengan puasanya, Allah tak butuh dia tak makan dan tak minum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan bahwasanya kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam itu miliknya, untuknya, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, kata Allah, ibadah puasa itu untukku, buatku, teruntukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberinya pahala, aku yang akan membalaskan ganjarannya. Lantas ketika seorang yang mengucapkan ucapan palsu ataupun saksi palsu atau ucapan-ucapan bohong, Allah katakan ya falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wala syarabah, Allah enggak butuh dia puasa, Allah enggak butuh dengan puasanya. Berarti ikhwah, kalau Allah tidak butuh dengan puasanya dia, berarti puasanya tidak ada nilai sama sekali. Ya sekedar sah tapi tak bernilai. Yang puasa-puasa seperti inilah yang tidak merubah seseorang menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua yaitu al-laghu wal rafath. Al-laghu wal rafath. Al-laghu ini ikhwah ucapan-ucapan batil. Wal rafath yaitu ucapan-ucapan keji, kotor, ya, perkataan kotor. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa siyamu min al-akli wasyarab. Yang dikatakan puasa itu tidak hanya tak makan dan tak minum. Innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Puasa itu harus menahan diri dari ucapan-ucapan batil dan perkataan-perkataan kotor. Ketika seorang melontarkan ucapan kotor, caci maki, sumpah serapah, perkataan-perkataan kotor, memang secara hukum fikih tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasanya. Seorang yang makan di siang hari Ramadan, maka dia membatalkan puasanya. Sama seperti seorang yang berbicara kotor, dia membatalkan pahala puasanya. Tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya. Kalau seorang tak ada ganjaran sama sekali dari apa yang dia lakukan, lantas apa gunanya dia puasa? Fa in sabbaka ahadun aw jahila alik, kalau ada orang yang mencelamu atau menjahilimu, faqul, katakan, inni shaimun, saya itu sedang berpuasa, saya itu sedang berpuasa. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya mengapa kita harus mengatakan inni shaimun. Pertama tentunya untuk menjaga diri kita yang pertama. Jangan balas kejahilan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita katakan inni shaim,
Saya puasa. Sekaligus menghalangi ataupun menyuruh, mengisyaratkan orang yang telah menjahili itu agar dia menghentikan kejahilannya. Karena dia sedang menjahili, karena dia sedang mencela orang yang sedang berpuasa. Bedalah tentunya ikhwah, orang yang mencela seorang yang tidak sedang puasa dengan orang yang berpuasa. Demikian ikhwah. Tentunya dalam masalah ini ucapan inni shaim, aku sedang berpuasa, itu untuk mengendalikan diri kita agar tidak terpancing dengan kejahilan yang dilakukan oleh mereka. Inni shaim. Ya, saya sedang puasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada orang yang mencela kita, ya katakan saya sedang puasa. Namun bukan berarti di sini maknanya ketika ada orang yang mencela kita, kita katakan saya sedang puasa. Tapi nanti awas, kalau saya nggak sedang puasa, awas. Nggak begitu juga ikhwah. Kita ketika dicaci maki orang sementara kita sedang berpuasa, disitulah kita sedang berupaya mengendalikan diri, mengendalikan emosi agar kita terbiasa mengendalikannya. Dan harapan tentunya setelah Ramadan juga emosi kita bisa terkendali sebagaimana di saat kita sedang berpuasa. Jadi belajar mengendalikan emosi, belajar untuk tidak marah ataupun tidak terpancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Walihadzal wa'id Lihada ja'al wa'idu syadidu minan Nabi SAW liman yaf'alu hadzal masawi. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang dahsyat terhadap orang yang melakukan keburukan ini. Faqala as-sadiq wal masduq, berkata Rasulullah SAW, la yantiqu 'anil hawa, yang tentunya beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Apa kata beliau? Rubba sha'imin haddahu min siyami al-ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi bahagian hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Tidak membuat dia menjadi orang yang bertakwa. Tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Wasababu dzalika anna man yaf'alu dzalika lam yafqah haqiqatas siyam allati amarana Allah biha. Sebabnya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, dusta, ucapan batil, kemudian perkataan-perkataan kotor, mencaci maki, mereka yang sedang berpuasa namun masih melakukan hal ini, berarti dia tidak paham puasa itu apa. Dia tidak paham apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Gak mengerti hakikat puasa itu apa. Tidak memahami hakikat puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa ikhwah? Fayu'aqibuhullahu ala dzalika bihurmani minal ajri was thawab. Akhirnya sebagai hukuman bagi dia, Allah tak berikan dia pahala. Allah tak berikan dia ganjaran. Min ajli dzalika farraqa ahlul ilmi min salafina salih. Oleh karena itu, ya, para ulama salafus salih membedakan baina ayyakuna nahyu li ma'na yakhtassu bil ibadati fayubtiluh, yaitu antara larangan yang khusus untuk ibadah tertentu yang jika dilakukan dapat membatalkannya, wa baina alla yakun mukhtassan biha fala yubtiluha, dan larangan yang tidak khusus untuk ibadah tersebut sehingga kalau dilakukan tak membatalkan ibadah tersebut. Jadi ada dua ikhwah. Larangan yang memang dikhususkan, dilarang dilakukan di saat seorang sedang melakukan ibadah tertentu, seperti ibadah puasa. Seperti ikhwah makan. Ya, makan merupakan larangan yang ditetapkan oleh syariat untuk seorang yang sedang melakukan ibadah puasa saja.
Dalam ibadah-ibadah lain tidak ada larangan makan. Ketika seorang sedang haji misalnya, boleh makan, boleh minum. Ketika seorang sedang sedang sholat bagaimana? Sedang sholat, ya ini termasuk dilarang ya. Orang yang sedang sholat dilarang makan. Demikian ikhwah, sama seperti puasa. Demikian. Jadi ada larangan-larangan yang memang dilarang untuk ibadah-ibadah tertentu. Ya. Ketika itu dilakukan, larangan ini dapat membatalkan ibadah tersebut. Ya seperti makan dan minum. Makan dan minum, ya jika dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka hal itu dapat membatalkan ibadah tersebut. Makan dan minum jika dilakukan oleh orang yang sedang sholat, maka dapat membatalkan ibadah sholat tersebut. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tetapi makan dan minum jika dilakukan orang yang sedang umroh, jika dilakukan oleh orang yang sedang haji, maka tidak membatalkannya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dengan larangan-larangan yang tidak khusus untuk satu ibadah tertentu, tapi dia memang dilarang. Seperti apa ikhwah? Berdusta. Berdusta itu tidak hanya dilarang bagi orang yang sedang berpuasa. Di segala tempat, dalam semua kondisi, baik dia sedang ibadah maupun sedang tidak ibadah, tetap dilarang. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri itu dilarang. Untuk orang yang berpuasa dan juga untuk orang yang tidak berpuasa. Hanya saja untuk orang yang berpuasa lebih dilarang lagi ikhwah. Demikian ikhwah. Seharusnya orang yang sedang berpuasa tidak boleh mencuri. Ya, tidak boleh mencuri. Demikian. Orang yang sedang tidak puasa juga tak boleh mencuri. Namun orang yang sedang berpuasa lebih ditekankan lagi dia tidak mencuri. Kalaupun dia lakukan, tak membatalkan ibadah puasanya tersebut. Ini yang disebut dengan an-nahyu li makna yakhtassu bil ibadati. Larangan yang khusus untuk ibadah tertentu yang dia dapat membatalkan ibadah tersebut, dan larangan yang tidak khusus untuk ibadah tertentu sehingga dia tidak membatalkan hal itu. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Caci maki. Caci maki dilarang ikhwah. Mau sedang ibadah, mau tidak sedang ibadah, itu dilarang. Mutlak dilarang. Ya. Jika dilakukan oleh orang yang berpuasa, lebih dilarang. Jika dilakukan oleh orang yang sedang umroh, lebih dilarang. Jika dilakukan oleh orang yang sedang haji, lebih dilarang. Demikian ikhwah. Namun jika dilakukan tidak membatalkan ibadah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ma yubahu lis-shaimi fi'luh. Apa saja yang dibolehkan, yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. La yashukku 'abdun ta'iun faqaha al-kitab wa sunnah anna Allah yuridu bi'ibadihi al-yusra wa la yuridu bihil usra. Tidak diragukan lagi bahwasanya bagi seorang yang taat dan faham dengan kitabullah dan sunnah, bahwasanya secara global Allah tidak menginginkan sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagi hamba dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Faqad abaha syari'ul hakim lis-sha'im umuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala membolehkan beberapa perkara dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Wa rafa'a anhul haraj idza fa'alaha, dan Allah memaafkan jika hal itu mereka lakukan. Ilaikumuha biadillatiha. Berikut akan saya sebutkan, ya. Berikut akan disebutkan berdasarkan dalil-dalilnya. Yang satu, as-shaim yusbihu junuban. Seorang yang berpuasa apabila dia junub, maka puasanya enggak batal. Mungkin seorang pemuda dia tidur siang dan akhirnya dia mimpi basah, maka junublah dia. Namun hal itu tidak membatalkan puasanya. Silakan dia mandi. Ya, silakan dia mandi janabah. Atau sepasang suami istri yang pada malam hari melakukan hubungan suami istri, ya. Namun ketika adzan berkumandang, adzan subuh berkumandang, mereka masih belum juga mandi. Maka setelah adzan boleh mandi. Yang jelas jangan sampai mereka belum mandi sementara mereka harus melaksanakan salat subuh. Demikian ikhwah. Tapi kalau sudah fajar menyingsing, sebagaimana yang telah kita singgung, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar.
Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Artinya silakan kalian makan hingga adzan subuh berkumandang. Kalau sudah adzan subuh berkumandang, maka dari titik itulah kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. Sudah tidak boleh lagi melakukan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Namun apabila adzan subuh berkumandang sementara sepasang suami istri belum juga mandi, mungkin dikarenakan satu hal atau mungkin ketiduran misalnya, ya ketiduran. Jadi bagaimana? Silahkan dia mandi walaupun setelah adzan subuh. Hal ini ikhwah, man kana min fi'li sallallahu ayyudrikahul fajr wa huwa junubun min ahli. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu ketika fajar sudah menyingsing sementara beliau dalam kondisi junub karena malamnya melakukan hubungan dengan istrinya. Fayaghtasilu ba'dal fajri wa yasum, lantas beliau mandi walaupun setelah fajar dan lanjutkan puasanya. Dasarnya itu an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar, artinya fajar sudah menyingsing sementara beliau sedang junub dari keluarganya. Summa, kemudian dia mandi dan lanjutkan puasanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, as-siwaku lis-shaim. Menggosok gigi bagi orang yang berpuasa atau bersiwak bagi orang yang berpuasa. Artinya seorang yang sedang berpuasa, seorang yang sedang berpuasa itu boleh dia menggosok gigi, boleh. Pada pagi hari, siang hari ataupun sore hari sama, ya, dibolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku wajibkan bagi mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali mereka mau berwudu. Di sini disebutkan falam yakhtassa Rasulullah as-shaima min ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan orang yang berpuasa dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah. Seperti kalau kita lihat asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa baligh fil istinsyaq, dan masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam. Illa antakuna shaiman, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Adanya pengecuali bagi orang yang sedang berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung, seharusnya dia masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam. Kecuali kalau dia sedang berpuasa, ini artinya pengecualian. Jangan masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam. Adapun ketika berpuasa, Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Beliau tidak ada pengecualian kecuali orang yang berpuasa, tidak ada. Mutlak Rasulullah sebutkan. Ya. Wa fihi dalalatun ala anna siwak lis-shaimi wa li ghairihi inda kulli wudu'in wa kulli shalah. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk bersiwak baik orang yang sedang berpuasa maupun yang sedang tidak berpuasa di setiap kali berwudu atau setiap kali mau sholat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa kadzalika huwa amun fi kulli awqati qabla az-zawali aw ba'dahu. Demikian juga anjuran ini di semua waktu, umum untuk semua waktu, baik sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir maupun setelah matahari tergelincir. Kenapa ini disinggung ikhwah? Karena memang ada pendapat yang mengatakan kalau sebelum matahari tergelincir, ya, maka masih dibolehkan. Tapi kalau sudah matahari tergelincir maka tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini menggosok gigi umum untuk siapa saja, termasuk orang yang sedang berpuasa di waktu kapan saja. Ya, pagi, siang, sore sama, tetap dianjurkan. Sebagian ulama ada yang mengartikan begini ikhwah. Mengapa mereka memakruhkan? Dikarenakan adanya sabda Rasulullah SAW, la khulufu fami sha'imin atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah lebih wangi di sisi Allah ketimbang aroma minyak kasturi. Oleh karena itu, apabila seorang yang sedang berpuasa dan dia bersiwak ataupun menggosok gigi, otomatis akan mengurangi bau mulutnya. Demikian ikhwah. Ya.
Itulah makanya mereka katakan, ya para sebagian mengatakan bahwasanya makruh hukumnya bersiwak karena dapat mengurangi bau mulut. Dan bau mulut itu, ya sementara bau mulut itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang kasturi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya khaluf di sini, bau mulut di sini bukanlah bau mulut akibat orang yang mulutnya kotor, tidak dibersihkan, tapi dikarenakan puasa. Kalaulah kita katakan bahwasanya bau mulut itu dianjurkan bagi orang yang berpuasa, berarti malam yutimmu sunnatu illa bihi fahuwa sunnah. Apa saja yang tidak sempurna dalam melakukan suatu sunnah kecuali dengannya, maka sesuatu itu akan berubah juga menjadi sunnah. Jadi kalau memang bau mulut itulah yang dimaksud dan yang dimaksud dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimakruhkan kalau dia dikurangi atau dihilangkan, berarti semua perkara yang dapat menambah bau mulut itu juga disunnahkan. Seperti dia makan jengkol misalnya. Dia makan jengkol, makan pete atau makan makanan yang berbau dan tak usah gosok gigi, semakin baulah dia. Tentunya tidak ada seorang pun alim yang mengatakan seperti ini. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bau mulut yang dimaksudlah bau mulut orang dikarenakan berpuasa, bukan bau mulut dikarenakan mulutnya kotor. Sebagian lagi ada yang menyebutkan bahwasanya bau mulut yang dimaksud itu adalah di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Dan ketiga, al-madmadatu wastinsyaq. Boleh orang yang sedang berpuasa itu untuk berkumur-kumur dan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamadmadu wa yastansyaqu wa huwa shaim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan beliau sedang berpuasa. Walakinnahu mana as-shaim minal mubalaghati fihima. Hanya saja untuk orang yang berpuasa enggak boleh terlalu berkumur-kumur, berlebihan dalam berkumur dan berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaq. Masukkan air dalam hidung dalam-dalam illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Demikian ikhwah. Jadi orang yang sedang berpuasa dia berwudu, ya tetap disunahkan untuk berkumur-kumur. Seandainya kita pakailah dalil khaluf tadi itu, menggosok gigi itu dimakruhkan karena menghilangi atau mengurangi bau mulut, berarti ikhwah berkumur-kumur juga harus menjadi makruh juga jadinya, karena tidak disangsikan lagi berkumur-kumur itu dapat menghilangkan ataupun mengurangi bau mulut. Demikian ikhwah. Ya tentunya tidak ada yang mengatakan seperti itu, yaitu jadi makruh berkumur-kumur. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung ketika kita sedang berpuasa itu hukumnya boleh, tidak mengurangi pahala puasa. Tapi ingat, jangan berlebihan berkumur-kumur begitu. Ya, karena dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan. Sebagaimana jangan berlebihan dalam menghirupnya ke hidung, karena hal itu bisa melewati hidung dan bisa masuk ke dalam tenggorokan dan bisa membatalkan puasa. Yang keempat, al-mubasyaratu wal qublatu lis-shaim, yaitu bercumbu ataupun mencium pasangan. Sabata an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sementara beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Beliau juga pernah mencumbu istrinya, ya, sementara beliau sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakukum li irbih. Tetapi beliau sangat mampu untuk mengendalikan dirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Demikian ikhwah. Jadi bagi orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya, silakan dia bercumbu dengan istrinya. Mau dia kelonan, mau dia peluk-pelukan dengan istri, silakan. Tapi ingat, bagi orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, jangan dia cumbu istrinya. Ya, tak dibolehkan. Jangan dia cium istrinya. Karena kalau dia cium istrinya, kalau dia cumbu istrinya, dia tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk terjerumus, terjatuh pada babak berikutnya, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri inilah yang gak dibolehkan, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, apa saja yang dapat menjerumuskan ataupun menarik seseorang hingga melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, tak boleh dia dekati.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, qala, dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda. Faqala, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya sementara saya sedang berpuasa? Qala la, kata Rasulullah, enggak boleh. Summa ja'a syaikhun, kemudian datanglah seorang syekh. Faqala, seorang orang tua. Faqala uqabbilu wa ana shaim. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya sementara saya sedang berpuasa? Qala na'am, kata Rasulullah, boleh. Fa nadhara ba'duna ila ba'din. Maka masing-masing kami pun melihat sebagian yang lain. Artinya para sahabat itu muncul tanda tanya besar. Tadi anak muda yang datang bertanya tentang mencium istri, beliau katakan tidak boleh, tapi kali ini begitu datang orang tua kok dibolehkan. Nah, demikian. Lantas Rasulullah melihat kondisi seperti itu, beliau menjelaskan mengapa ada perbedaan. Apa kata beliau? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna syekha yamliku nafsahu. Kalau orang sudah tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya. Demikian. Jadi kan intinya sebenarnya bukan mencumbunya. Inti larangan itu bukan terletak pada menciumnya, tapi intinya adalah dikhawatirkan akan jatuh pada perkara yang sangat dilarang bagi orang yang sedang berpuasa, yaitu hubungan suami istri. Ya, bagi siapa yang dia yakin dirinya tidak akan jatuh pada hal itu, silakan lakukan, silakan. Dia cumbu istrinya, dia cium istrinya, silakan. Tapi bagi yang tidak mampu, ikhwah, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan dia melakukannya, mencium istrinya, apalagi mencumbu istrinya. Bahkan seandainya seorang suami itu ketika melihat istrinya dia tidak mampu mengendalikan dirinya, sampai dia harus melakukan hubungan intim dengan istrinya. Kalau adalah orang seperti ini, maka dia nggak boleh ketemu istrinya. Demikian ikhwah. Karena ada satu hal yang wajib yang harus dia lakukan. Ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun daripada rukun Islam. Sampai seperti itu ikhwah. Karena apa masalahnya adalah dia nanti terjerumus, kalau pintu ini dibuka, dia akan terjerumus pada perkara yang sangat diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi pintu hal itu jangan sempat dibuka. Ya. Namun bagi orang yang mampu mengendalikan, dia boleh melakukan itu. Demikian. Yang berikutnya yaitu tahlilud dam wa darbul ibr allati la yaqsud biha taghdhiyah. Yaitu tahlilud dam, yaitu cuci darah ya. Cuci darah, suntik itu masih dibolehkan selama maksudnya bukan untuk menyuntikkan zat makanan. Falaisa minal muftirat, hal ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Artinya kalau dia menyuntikkan ke dalam tubuhnya zat makanan, maka membatalkan puasa. Para ulama kontemporer mengkiaskan hal itu sama seperti orang yang sedang makan dan minum. Makanya kalau kita lihat ketika ada seorang yang sakit misalnya, dia tidak bisa untuk makan dan minum, maka para ahli medis, ya, para dokter akan menggantinya dengan infus. Demikian ikhwah. Dan dia insyaallah masih terus bisa seperti orang yang makan. Berikutnya al-hijamah, yaitu berbekam. Kanat min jumlatil muftirati summa nusikhat wa thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha wa huwa shaim. Ini tadinya termasuk perkara yang tidak dibolehkan atau termasuk perkara yang membatalkan, namun setelah itu hukumnya dirubah menjadi boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, beliau berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama huwa shaim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Demikian. Yang ketujuh yaitu dzauqut ta'am, yaitu mencicipi makanan.
Wa hadza muqayyadun bi adami dukhulil halaq. Hal ini terkait dengan apabila enggak masuk sampai ke tenggorokan. Misalnya kita ingin merasakan rasa sesuatu itu pahit atau asam atau gurih atau apa. Silakan boleh letakkan di bibir, di lisan. Habis itu dia lepeh, jangan dia telan. Ya, hal ini selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Walamma warada an Ibnu Abbas, lima warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa yadhukal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Enggak mengapa seorang itu mencicipi rasa cuka atau benda-benda yang lain atau makanan yang lain, ya, selama dia tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya. Tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Selanjutnya al-kuhlu wal qatratu wa nahwuhuma mimma yadkhul ain. Demikian juga memakai celak ataupun tetes mata ataupun yang semisalnya yang biasanya dimasukkan ke dalam mata. Hadil umur la tufattir. Ini perkara ini tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'mahu fil halqihi am lam yajidhu. Baik ketika dia melakukan tetes mata terasa pahit di tenggorokan ataupun tidak. Wa hadza ma rajjahu Syekhul Islam fi risalati Nafi'ah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam risalahnya Nafi'ah, risalahnya yang bermanfaat, yaitu Haqiqatus Siyam. Wa tilmidul Ibnu Qayyim fi Kitabil Qayyim Zadul Ma'ad. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa qala al-Imam Bukhari fi sahihihi, dan Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, walam yara Anasun wal Hasanu wa Ibrahimu bil kuhli wa lis-sa'ib ba'san. Mereka mengatakan, Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai mengatakan bahwasanya enggak mengapa orang yang berpuasa itu memakai celak. Yang terakhir yaitu yang ke-9, subbal ma'il baridi ala ra'si wa ightisal, yaitu mengguyurkan air ke kepala ataupun mandi. Artinya orang yang sedang berpuasa, ya, dia mau mandi silahkan, tidak masalah, ya. Atau dia menyiramkan air ke kepalanya silahkan, tidak masalah. Atau dia hidupkan shower di rumahnya dan dia jongkok misalnya, duduk di bawah shower menikmati hujanan air yang keluar dari shower, boleh, nggak ada masalah, ya. Tidak membatalkan dan tidak juga mengurangi pahala puasa. Bahkan kalau yang ekstrim kita katakan dia berendam ketika Ramadan, masuk bak misalnya, dipenuhinya air bak, dia masuk, ya, tinggallah hanya kepalanya aja yang nggak terendam. Begitu terus lama dia berendam misalnya, untuk mempertahankan puasanya karena khawatir nggak tahan puasa akhirnya dia berendam, boleh, nggak ada masalah, ya. Selama dia tidak meninggalkan hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan, boleh, nggak ada masalah, ikhwah, ya. Atau sering-sering mandi misalnya, biasanya mandi sekali sehari, ya, sehari 1 kali, tapi kali ini sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali dia mandi, boleh nggak? Nggak masalah, ya. Adapun kalau istilah orang-orang yang mengatakan puasanya tapir, ya nggak apa-apa puasanya tapir itu kan memang berendam, ya ikhwah. Hewan tapir itu berendam aja ke bawahnya, tidak masalah berendam, ya, tidak masalah berendam. Demikian. Kalau dia mau masuk kulkas juga silahkan kalau mau, tak masalah, tidak membatalkan dan tidak mengurangi pahala puasa. Qala al-Bukhari fi sahihi, Imam al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, babu ightisali fil shaim, bab mandinya orang yang berpuasa. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thauban fa alqahu alaihi wa shaim. Abdullah bin Umar pernah membasahkan selimutnya, lantas dia berkerumun dengan selimut basah tersebut. Ya, kalau mungkin macam AC buatan gitulah, ya. Demikian kan enak dalam keadaan panas sementara kita berkerumun dengan selimut yang basah. Wa dakhala Sya'biul hammam wa huwa shaim. Sya'bi juga pernah masuk ke hammam. Hammam itu tempat pemandian sementara dia dalam keadaan berpuasa. Wa qala Hasan la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-shaim, enggak mengapa bagi orang yang sedang berpuasa itu untuk berkumur-kumur dan mendinginkan badan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa shaimun min al-'atashi aw min harrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dahulu menyiramkan air ke kepalanya
sementara beliau sedang berpuasa. Sebabnya dikarenakan beliau sangat haus atau waktu itu cuaca sangat panas. Demikian ikhwah rahimanallah, itulah 9 perkara yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa sedang junub, ya, silakan dia mandi. Tapi ingat, bukan hubungan suami istrinya ketika puasa, enggak. Tapi belum mandinya saja. Kemudian bersiwak, silahkan Anda gosok gigi kapan saja, ya, di mana saja silahkan, boleh. Tidak mau sedang puasa atau tidak sedang puasa, boleh. Tidak mengurangi pahala puasa. Demikian juga yang ketiga, berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mencium ataupun bercumbu dengan istri, silahkan. Kemudian juga cuci darah, ya, cuci darah atau menyuntikkan, ya, menyuntikkan zat ke dalam tubuh selama bukan zat makanan. Demikian juga cuci darah, kalau tidak ada zat makanan yang dicampurkan ke dalam proses pencucian darah tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada, membatalkan. Seperti suntik kalau dia disuntikkan yaitu zat makanan, maka tidak dibolehkan, membatalkan puasa. Yang keenam yaitu hijamah, berbekam. Yang ketujuh yaitu mencicipi rasa makanan, silahkan, selama dengan catatan jangan sampai lewat dari tenggorokan. Kalau lewat berarti dia batal. Yang kedelapan yaitu memakai celak mata atau memakai tetes mata, silahkan. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu menuangkan air ke kepala atau sering atau mandi, maka ini semua dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga kajian kita bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.